Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Syekh Nurjati Cirebon. Saya Sri Andartari dan rekan saya. Saya Hidayati Setianingsih. Di sini kami akan ngobrol-ngobrol santai tentang teknologi informasi di sekitar kita. Baik Bu Hida, sebelum kita mulai obrolan santai kita kali ini, apa yang pertama terbesit dari benak Bu Hida tentang teknologi informasi dan komunikasi? Karena kan semua itu ada hubungannya dengan internet, server yang kadang berseberangan. Nah, sebenarnya itu tuh dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Bu Hida? Ya Ibu, ini justru kekuatan TIK yang sebenarnya itu terasa ketika teknologinya menghilang dan kita hanya merasakan manfaatnya. Kita nggak perlu tahu cara kerjanya, tapi hidup kita jadi lebih mudah. Nah, itu dia poinnya. Coba berikan contohnya Bu Hida. Bagaimana sih contohnya agar kita tuh sebenarnya tuh kita sadar bahwa teknologi itu ada di genggam kita, adalah bagian dari kehidupan kita. Contohnya seperti apa Bu Hida? Baik Bu, ini contohnya yang paling gampang aja ya. Contoh yang paling gampang itu warung kopi atau warteg di dekat rumah. Dulu kita itu bayar harus pakai uang tunai kan? Ya, kadang pusing cari pembelian. Nah, sekarang tinggal scan QRIS pakai ponsel, selesai. Itu adalah implementasi TIK di level paling dasar, Bu. Proses pembayaran jadi tercatat, lebih aman, dan lebih cepat. Oke, nah itu kan dari dunia usaha nih, kehidupan kita sehari-hari. Sekarang bagaimana sih pandangan Bu Hida itu tentang teknologi dalam dunia kerja dan dunia pendidikan, Bu? Ya Bu, di dunia kerja pun dampaknya masif. Pandemi kemarin jadi akselerator terbesarnya. Konsep work from home atau kerja jarak jauh jadi normal baru. Kita bisa rapat lewat video conference, kolaborasi dokumen secara online, dan absensi pakai aplikasi. Batasan geografis jadi nggak relevan lagi. Ya, benar banget tuh. Karena pandemi kemarin memang sih ada yang WFH, bekerja dari rumah, sampai bisa bertemu dengan keluarga gitu, dan bahkan bisa mengirim data melalui rumah ya. Kemudian absen juga bisa melalui rumah. Itulah kehebatan teknologi kita. Tuh, sekarang untuk dunia pendidikan ini bagaimana Bu ya? Kalau di pendidikan juga sama Bu, dulu sumber ilmu mungkin terbatas dari buku di perpustakaan atau penjelasan guru di kelas. Sekarang siswa bisa mengakses jutaan informasi dari seluruh dunia lewat internet. Ada platform belajar online, kursus dari universitas luar negeri yang bisa diakses dari rumah, dan banyak lagi. TIK membuka gerbang pengetahuan jadi lebih lebar untuk siapa saja. Keren banget kan Bu kan? Sekarang bagaimana sih Bu dengan keamanan dan kesenjangan dengan dunia digital itu? Karena kan di sana kan pasti ada tantangannya ya Bu ya, tantangannya, kesenjangannya untuk pengguna, terus kemudian keamanannya, bagaimana Bu? Ya Bu, pasti ada kan. Dua tantangan terbesar menurutku adalah kesenjangan digital dan keamanan data. Kesenjangan digital itu artinya belum semua orang Indonesia punya akses internet yang setara atau perangkat yang memadai. Ini PR besar kita bersama loh Bu. Nah, setuju banget tuh Bu, apalagi saudara kita kan ada yang di pelosok ya. Kadang itu sering terjadi jaringan yang tidak memadai gitu Bu ya. Jadi bagaimana tuh Bu? Karena kan untuk keamanan itu juga perlu ya Bu ya, keamanan untuk menggunakan teknologi itu sendiri. Bagaimana Bu keamanannya? Nah, nih, semakin banyak kita beraktivitas online, semakin juga banyak jejak digital yang kita tinggalkan, Bu. Resiko penipuan,
pencurian identitas, atau penyalahgunaan data jadi semakin tinggi. Makanya, literasi digital itu penting banget. Kita harus cerdas dalam menggunakan teknologi, tahu mana yang aman dan mana yang beresiko. Seperti itu. Wah, lengkap banget ya. Ya mudah-mudahan aja dengan penggunaan teknologi digital ini kita bisa memakainya dengan sebaik mungkin, karena ya seperti tadi yang Ibu bilang, semakin kita sering menggunakan teknologi, semakin banyak jejak digital kita di sana. Gitu kan Bu ya? Wah, lengkap Ya, sekali obrolan kita kali ini, dari tentang QRIS yang memudahkan kita untuk berbelanja gitu, makan di warteg ya dekat rumah Ibu gitu. Jadi kesimpulan kita kali ini adalah teknologi informasi dan komunikasi seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ya, sama-sama dengan punya potensi yang luar biasa untuk memajukan kita, tapi ada juga risiko yang harus kita waspadai. Kalau begitu ya Bu Ida? ya Bu, betul sekali. Dan kuncinya adalah adaptasi dan edukasi. Jangan anti dengan teknologi, tapi gunakan dengan bijaksana dan aman. Itu kan Bu Ida? Betul Bu, betul sekali. Oke, sip. Baik, terima kasih Bu Ida untuk obrolan kita kali ini. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ingat satu hal, bahwa teknologi itu bukan untuk dijauhi, bahkan untuk digenggam sebaik mungkin dan kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Bukan begitu ya Bu Ida ya? Betul Bu. Oke, baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa ya rekan-rekan semuanya untuk nge-like, share, and comment. Semoga obrolan santai kali ini mendapatkan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, demikian. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum.